A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel rahimakumullah. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah yang tercatat di dalam surah Al-Baqarah, tepat pada ayat 102 sampai 103, yang artinya, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yakni Harut dan juga Marut, padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah engkau kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, bicara tentang Harut dan Marut, di sana ada kisah yang batil. Banyak yang mengkisahkan kisah-kisah Israiliyat, kisah yang tidak ada sanadnya sama sekali. Dan kisah ini sudah menyebar di masyarakat tentang kisah Harut dan Marut, sehingga banyak menyesatkan manusia tentang siapa Harut dan Marut ini. Kisah ini berawal ketika para malaikat melihat manusia. Malaikat ini merasa aneh. Kenapa manusia selalu berbuat maksiat kepada Allah? Sebagian mereka menyekutukan Allah, sebagian mereka melakukan maksiat, minum khamar, sebagian mereka berzinah dan segala macam maksiat yang ditampakkan kepada Allah. Maka kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat, karena manusia mempunyai nafsu. Sebab jika mereka tidak ada nafsu, mereka tidak akan bermaksiat. Sedangkan malaikat kan kita tahu tidak punya syahwat dan nafsu. Maka malaikat berkata, kalau kami diberikan nafsu seperti mereka ya Rob, kami tidak akan seperti mereka. Kami tetap akan bertakwa, menjauhi semua laranganmu. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, di antara seluruh malaikat, carikanlah di antara sekian banyak malaikat dua malaikat yang paling soleh di antara kalian. Jadi Allah minta mencarikan malaikat yang paling soleh. Akhirnya terpilihlah malaikat Harut dan Marut, mereka yang paling soleh. Setelah mereka terpilih, akhirnya Allah masukkan pada hati dua malaikat ini syahwat dan nafsu. Setelah itu Allah turunkan keduanya ke permukaan bumi. Dan setelah mereka sampai di bumi, kemudian Allah uji dengan wanita-wanita cantik. Pertama, datanglah wanita cantik yang menggodanya, dan subhanallah, ternyata apa yang diperkirakan malaikat, bahwa ketika mereka memiliki syahwat, mereka bilang tidak akan seperti manusia, ternyata tidak. Justru akhirnya mereka jatuh cinta kepada wanita itu karena syahwat. Akhirnya kemudian Harut dan Marut pun karena digoda wanita tersebut, hampir mereka melakukan perzinahan dengan wanita tadi. Sudah mau mereka berzina, lalu wanita tersebut bilang, kalau kau mau berzina denganku, maka berbuatlah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika mendengar syarat itu terlalu berat bagi mereka, maka Harut dan Marut menolak. Tidak, kata mereka, tidak mungkin saya melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Akhirnya tidak jadi mereka berzina dengan wanita itu, karena syaratnya tadi sungguh berat. Kemudian datang lagi wanita yang lebih cantik dari wanita yang pertama. Kemudian diajak berzina, tapi ia menolak dan memberikan syarat, kalau kau ingin berzina denganku, bunuh orang itu. Jadi yang kedua ini disuruh membunuh orang. Mendengar syaratnya berat lagi, tidak mungkin saya membunuh orang, akhirnya ditolak lagi. Sampailah datang wanita ketiga yang tidak kalah cantik dari wanita pertama dan yang kedua tadi. Wanita ini diajak berzina tapi meminta syarat dengan mengatakan, syaratku tidak seperti syarat yang lainnya. Kalau kau ingin berzina bersamaku, maka kau harus meminum khamar. Di pikirannya Harut dan Marut, daripada saya menyekutukan Allah, daripada saya membunuh, minum khamar dosanya ringan. Akhirnya dia setuju, diminumlah khamar tersebut. Dan akhirnya minuman keras ini bermain-main di dalam otaknya. Karena dia dalam kondisi mabuk, jadi tidak sadar.
Lalu dia menyekutukan Allah, dia membunuh, dan dia juga berzina. Nauzubillah. Tiga-tiganya sekaligus dilakukan karena mabok. Awalnya dia tolak kesyirikan, dia tolak membunuh. Sekarang dia melakukan kesyirikan, dia membunuh, dan dia berzina. Maka Nabi SAW mengatakan bahwa khamar itu gudangnya keburukan. Semua keburukan pangkalnya di khamar. Karena kalau sudah mabuk pasti tidak sadar. Akhirnya kemudian setelah malaikat ini sadar, menyesal dengan penyesalan yang luar biasa. Dan akhirnya dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta kepada Allah agar mereka diizinkan untuk naik lagi ke atas langit, ingin menjadi malaikat lagi. Tapi Allah memberikan dua pilihan. Kami angkat engkau ke langit, tapi engkau akan dimasukkan ke dalam neraka dan akan diazab selama-lamanya. Atau engkau tetap di dunia, tapi kami berikan azab di dunia hingga hari kiamat. Maka Harut dan Marut pun memilih tinggal di dunia karena azabnya terbatas, hanya di dunia saja. Karena kalau sudah dikiamatkan selesai. Tapi kalau sudah masuk Jahannam khalidina fiha, dikekalkan di dalamnya, akhirnya setelah malaikat Harut dan Marut tinggal di bumi, wanita yang dijinainya ini datang kepada Harut dan Marut agar Harut dan Marut mengajarkan kepada dia beberapa kalimat supaya dia bisa naik ke atas langit. Maka kemudian diajarkanlah oleh Harut dan Marut beberapa kalimat. Akhirnya setelah diajarkan kalimat-kalimat dan mantra-mantra tersebut, betul wanita itu bisa terbang ke langit. Sampai akhirnya wanita itu terbang ke langit. Sampai ia di langit, akhirnya dia pun dirubah bentuknya menjadi bintang. Itulah sejarahnya bintang. Jadi bintang adalah wanita itu. Tapi sekali lagi, kisah ini batil. Kisah ini maudhu, palsu, tidak ada sanadnya. Jadi kalau teman-teman baca di Google atau nonton, jangan percaya kisah ini. Ini kisah yang tidak benar. Maka kita akan mulai kisah yang sebenarnya. Siapa Harut dan Marut ini dan bagaimana kisahnya? Baik, kisah Harut dan Marut ini dimulai dari setan datang kepada kaum Babil. Kaumnya Sulaiman alaihissalatu wassalam menjelma menjadi seorang manusia yang sangat soleh. Ketika itu di Babil ini ada seseorang yang bernama Harut dan Marut. Karena solehnya sehingga seolah-olah dia malaikat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma unzila 'alal malaikaini bi Babila Haruta wa Marut." Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di Babil, yakni Harut dan Marut, artinya Harut dan Marut itu bukan malaikat, tapi seolah-olah malaikat karena dia soleh. Ada juga ahli tafsir mengatakan dialah setan. Harut dan Marut ini setan, berpura-pura menjadi malaikat, sehingga dikatakan dua malaikat. Walaupun pendapat yang masyhur yang mendekati kepada kebenaran, wallahu alam, bahwa Harut dan Marut adalah minal basyar. Dia adalah manusia sama dengan kita. Karena kesolehannya orang anggap dia malaikat. Akhirnya kemudian setan ini mendatangi Harut dan Marut dan mengatakan kepada mereka, "Maukah kalian berdua aku tunjukkan kepada sebuah kerajaan sebagaimana engkau melihat Sulaiman menaklukkan semua yang ada di bumi ini, baik jinnya, binatangnya ataupun manusianya? Maka aku akan menunjukkan kepada apa yang dimiliki Sulaiman," kata setan. Maka akhirnya Harut dan Marut ini diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Akhirnya nurut kepada setan. Kemudian kata setan ini, "Bongkarlah di bawah kursi ini ada sunduk, ada kotak. Di situ ada buku yang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dipelajari oleh Sulaiman." Maka kemudian Harut dan Marut mengatakan, "Kenapa tidak kau saja yang mengambil buku itu dan kau pelajari sendiri?" Ia berkata seperti itu kepada setan. Setan ketakutan. Kenapa? Karena janji Sulaiman, barang siapa yang mendekati sunduk ini dan dia adalah jin atau setan, maka terbakar dia. Jadi setan gak berani. Akhirnya menyuruh Harut dan Marut menggalinya. Dan setelah dibongkar kursinya, ternyata dia mendapatkan satu kotak yang berisi catatan-catatan ilmu Sulaiman tentang sihir, menaklukkan jin, menaklukkan binatang, dan seterusnya. Akhirnya keduanya mempelajari catatan Sulaiman itu. Dan setelah mereka mempelajarinya, dia pun memiliki ilmu sihir dan dikenal oleh orang-orang. Dan bagi siapa yang mau belajar ilmu sihir, datanglah kepada Harut dan Marut di zaman itu. Maka semua orang berbondong-bondong datang kepada Harut dan Marut. Kata Nabi SAW, balasan dalam Islam bagi para pelaku sihir dipenggal lehernya.
Makanya Umar pernah memenggal tukang sihir. Hafsah juga pernah memenggal tukang sihir. Karena kerusakan sihir ini melebihi kerusakan yang lainnya. Bukan hanya kekufuran, kesyirikan, tapi kerusakan bisa membunuh, bisa menyakiti, bisa menceraikan suami istri, dan begitu seterusnya. Kerusakannya luar biasa. Jadi orang-orang pada waktu itu berkata, datanglah kepada Harut dan Marut yang ingin belajar ilmu sihir. Akhirnya tiba-tiba datang sekelompok dari jin. Belajarlah kepada dia. Harut dan Marut mengatakan kepada setiap orang yang akan belajar sihir kepadanya, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama fitnatun fala takfur. Maka Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kepada siapapun di kalangan Bani Israel kecuali keduanya pasti mengatakan, sebelum kamu belajar sihir kepadaku, saya ingatkan sihir ini fitnah. Nanti setelah aku ajarkan sihir, jangan pernah kufur kepada Allah. Baik, bagus kan kalimatnya? Sebagian mereka ada yang kembali tidak mempelajari sihir, tapi sebagian mereka juga ada yang berusaha mempelajari sihir. Tapi apa kenyataannya? Kenyataannya apa yang dikatakan Harut dan Marut tidak sebagaimana diiyakan mereka. Justru kenyataannya setelah mereka mempelajari sihir dari Harut dan Marut, justru kondisinya makin rusak. Perdukunan di mana-mana, sihir di mana-mana. Sampai hari ini sihir itu di mana-mana. Barulah zaman terus berjalan, maka Allah Subhanahu wa taala setelah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah Allah memfungsikan bintang di situ. Bayangkan, zaman Nabi Sulaiman sampai ke zaman Rasul itu ribuan tahun. Baru Allah Subhanahu wa taala menjaga langit dari setan rajim dengan cara apa? Memfungsikan bintang sehingga ketika itu setan tidak bisa naik lagi ke atas langit. Mereka hanya berputar-putar di bumi dan tidak bisa naik ke langit. Setiap mereka naik ke langit, maka mereka akan ditembak oleh meteor dan mati. Sehingga mereka tidak berani. Di zaman Rasul tidak ada setan yang berani masuk ke langit. Dan ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga keotentikan risalah Rasul. Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang menjaganya. Sebab kalau seandainya setan ini naik, maka akan tercampur antara perkataan Allah dan perkataan dukun. Al-Quran terjaga, maka mereka tidak bisa naik ke langit karena mereka akan ditembak. Maka akhirnya mereka berputar-putar di bumi sampai suatu ketika Nabi SAW berdakwah di Taif. Makruf kisahnya. Ternyata penduduk Taif tidak menerima dakwah Rasul. Justru yang ada Rasul SAW dilempar sampai berdarah-darah. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun pulang dengan tangan hampa bersama budaknya Zaid bin Harithah. Kemudian Rasulullah singgah di suatu tempat, beliau sholat dan membaca Al-Quran. Ada yang mengatakan surah-surah Al-Fatihah, ada yang bilang beliau membaca surah Ar-Rahman, ada yang mengatakan surah yang lainnya. Akhirnya tiba-tiba datang sekelompok dari jin. Ada yang mengatakan jin ini dari Yaman. Jin dari Yaman melintas ketika Nabi SAW sedang membaca Al-Quran. Dan ini disebutkan dalam surah jin. Dalam surah jin disebutkan ketika jin nafarul minal jinni, ada sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Maka mereka mengatakan, fa'aman nabi. Kami beriman dengan Al-Quran, dan kata para ulama tafsir bahwa jin yang pertama beriman kepada Rasul adalah jinnya orang-orang Yaman. Subhanallah, Yaman ini memang luar biasa. Termasuk juga sahabat-sahabat yang mulia yang membantu Nabi SAW, semuanya dari Yaman, kecuali orang-orang muhajirin yang membantu Rasul dengan tenaga mereka, dengan harta mereka, dengan jiwa mereka sampai Islam tersebar. Itu salah satunya adalah perjuangan orang-orang Yaman. Karena orang-orang Ansor itu semua dari Yaman, dari kabilah Hazraj dan kabilah Auf, baik manusianya, baik juga jinnya. Maka mereka adalah generasi pertama yang beriman kepada Nabi SAW. Makanya Rasul memuji Yaman. Berkah itu ada di Yaman. Ilmu itu ada di Yaman, kata Rasul. Dan begitu seterusnya. Tapi fitnah juga di Yaman. Karena tanda-tanda kiamat ketika 3 negara berperang, 1 Yaman, 2 Irak, 3 Syam. Dan sekarang 3-tiganya telah berperang. Tanda-tanda kiamat, teman-teman. Terus, apakah jin-jin yang pertama beriman kepada Nabi SAW mereka adalah sahabat-sahabat Rasul? Sebagian ulama tafsir mengatakan mereka sahabat Rasul. Mereka sama kedudukannya seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jin-jin yang beriman di zaman Rasul, merekalah sahabat Rasul.
Mereka berjumpa dengan Rasul, mereka beriman dengan Rasul, mereka mati di atas agama Rasul. Maka mereka sahabat Rasul dari kalangan jin tentunya. Bahwa setelah itu, maka jin banyak yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendengar suara Al-Quran, maka mereka kemudian kembali kepada kaumnya dan mendakwahkan Islam. Dari sini kita tahu bahwa Rasulnya kalangan jin adalah manusia. Tidak ada Nabi dan Rasul dari kalangan jin. Jin itu mengikut syariatnya Nabi, syariat kita manusia. Rasul mereka sama dengan Rasul kita, Nabi mereka sama dengan Nabi kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, maka kemudian orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi itu mempelajari dari keduanya, dari Harut dan Marut, apa yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Di sini perlu diingat teman-teman, sihir dahulu dengan sihir sekarang itu ada kemiripan. Sihir yang banyak di masyarakat kita dan juga masyarakat dahulu sebelum Islam itu berkisar di antara dua sihir. Yang pertama as-sarfu dan yang kedua al-aqfu. Itu yang banyak sihir. Pertama as-sarfu, yakni memalingkan suami istri, suruh bercerai. Terkadang ada suami yang kena sihir, melihat istrinya tuh dia tidak suka, malas untuk melakukan hubungan istri. Padahal hubungan itu syar'i. Malas untuk mendekati istrinya, atau mungkin sebaliknya, akhirnya ujung-ujungnya cerai. Atau yang kedua, al-aqfu, sebaliknya. Sebaliknya menanamkan kecintaan kepada keduanya, atau menanamkan kecintaan kepada wanita orang, atau bahasa kita ilmu pelet, supaya orang dekat dengan dia. Namun ada juga sihir yang ganas, yang sampai membunuh, na'udzubillah. Makanya kita harus selalu mendekat diri kepada Allah, selalu amalkan zikir pagi petang agar kita dilindungi Allah dari sihir. Tapi ingat bahwa sihir apapun tidak akan memudaratkan siapapun kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tukang sihir ini berkumpul di dunia kemudian hendak menyihir kita, kalau seandainya Allah tidak mengizinkan sihir itu terkena ke kita, kita tidak akan terkena sihir. Karena Rasul mengatakan, seandainya seluruh manusia berkumpul, manusia dan jinnya, tidak akan sampai mudarat ini kepadamu, kecuali itu sudah ditetapkan di Lauhil Mahfuz. Kemudian mereka mempelajari apa yang memudaratkan mereka dan yang tidak bermanfaat. Sihir itu tidak bermanfaat sedikit pun, bahkan akan mengantarkan kepada kekufuran. Sihir itu tidak ada manfaatnya. Barang siapa menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat. Dan sungguh sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik sekiranya mereka mengetahui. Maka berakhirlah kisah Harut dan Marut ini. Semoga memberi kita manfaat dan pelajaran. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.